Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akad qard. Dengan pemateri saya sendiri Asyifa Kamila, Ayum Arul Lestari, Siti Nur Aisyah, dan Fatoni Ahmad Ridho. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Fatoni Ahmad Ridho. Konsep dasar akad qard, definisi dan dasar hukum akad qard. Qard dalam arti bahasa berasal dari kata qorodo yang sinonimnya qata'a, yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang. Adapun qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Kalau menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kalau menurut Syafi'i Antonio, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan. Kalau menurut Bank Indonesia, qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Secara syar'i, para ahli fiqh mendefinisikan qard. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Kalau menurut mazhab Maliki mengatakan qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Kalau menurut mazhab Hambali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang, siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padaannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Dasar hukum akad qard kalau dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi manzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kalau hadis An-Nabi Hurairah qala istaqarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinna fa'ata sinna fawqahu wa qala khiyarukum mahasinukum qada'a. Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik, dan beliau bersabda, pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada pengembalian atau peminjaman. Kalau dari ijma, para ulama menyatakan bahwa qard diperbolehkan. Qard bersifat mandub, dianjurkan bagi orang yang mengutangi dan mubah bagi orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Baik, pemateri selanjutnya adalah Asyifa Kamila, yaitu saya sendiri. Rukun akad qard. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad qard ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qard akan batal
Dan rukun-rukun tersebut adalah muktarid, pihak peminjam, cakap hukum, berakal balik, dan tanpa paksaan. Yang kedua, mukrid, pihak pemberi pinjaman, cakap hukum, berakal balik, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, dana, qard, atau barang yang dipinjam. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjam haruslah harta yang ada padanya di pasaran atau padanan nilainya. Misal, sementara menurut jumhur ulama, harta apa saja yang dijadikan tanggungan, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjam harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Yang ketiga, ada sigat, ijab qabul. Akad yang dilakukan harus dengan ijab qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti dengan mustah, tindakan atau saling memberi dan saling mengerti. Syarat-syarat jenis-jenis akad qard. Dilihat dari pihak pemberi hutang, menurut ulama fikih, hutang dapat dibedakan atas 1. Hutang kepada Allah, 2. Hutang kepada sesama manusia. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya, pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas 1. Hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tulis dan pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang. Yang kedua, hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berhutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal. Dilihat dari segi waktu pelunasannya, dibedakan atas 1. Hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera. 2. Hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Arum. Baik, di sini ada ketentuan dalam akad qard. Yang pertama itu tidak boleh ada tambahan. Nah, akad qard ini kan bukanlah akad tijaroh, melainkan masuknya ke akad ta'awun, akad tolong-menolong. Nah, konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Kemudian juga demikian juga nih, tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai. Nah, larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama, poin 2, Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang akad qard, dinyatakan bahwa nasabah al-qard ini wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua ada tidak boleh adanya denda keterlambatan pelunasan, dan ketiga adanya jaminan. Nah, jaminan ini menurut prinsip syariah kan tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur pada debitur. Nah, sesuai prinsip syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang atau agunan makun, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan ini berupa penanggungan yang diberikan oleh seorang penjamin atau penanggung, baik penjamin orang perseorangan atau individu maupun penjaminan korporasi. Kemudian ada berakhirnya akad qard. Ini pertama setelah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Yang kedua, terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Dan yang terakhir, berakhirnya akad ini karena fasah atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Baik, selanjutnya akan bacakan oleh pemateri Siti Nur Aisyah. Ya, baiklah. Aplikasi akad qard dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga,
sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijaro atau bagi hasil. Dan yang terakhir, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.